Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Sistem suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, saling tergantung. Dibatasi dalam suatu lingkungan, perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain, membentuk suatu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan. Sistem hukum menurut Harold J. Berman, yaitu keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaedah-kaedah sosial yang lain pada umumnya dan kemudian daripada itu yang secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terbagi menjadi 3 bagian atau komponen. 1. Komponen struktural yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yaitu lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penegak hukum, dan badan yang berwenang menerapkan hukum. 2. Komponen substansi. Hasil nyata dari sistem hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama hukum in concreto, yaitu kaidah hukum individual, keputs, kasus, dan jurisprudensi. Yang kedua hukum in abstracto, yaitu kaidah hukum umum, dasar hak individu bagi siapa saja. 3. Komponen budaya hukum. Sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang yaitu hukum keluarga dan hukum waris. Menurut Jonathan H. Turner, elemen sistem hukum yaitu 1. Seperangkat kaedah atau aturan tingkah laku, 2. Tata cara penerapan, 3. Tata cara menyelesaikan sengketa, dan 4. Tata cara untuk pembuatan hukum atau perubahan hukum. Hans Carlsen. 1. Sistem hukum merupakan sistem pertanggaan kaidah. 2. Suatu hukum yang tingkatnya lebih rendah harus berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi sifatnya. 3. Bersumber pada norma dasar yang disebut Grundnorm. 4. Teori Staffenbaugh. Fuller. Ukuran untuk sistem hukum 8 Asas Principle of Legality. 1. Mengandung aturan-aturan. 2. Peraturan harus diumumkan. 3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. 4. Disusun dalam rumus yang bisa dimengerti. 5. Tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan suatu sama lain. 6. Tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seorang kehilangan orientasi. 8. Harus ada kecocokan antar peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Macam-macam sistem hukum. 1. Sistem hukum Eropa kontinental. Berkembang di negara Eropa daratan. Sering disebut sebagai civil law. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 SM. Kumpulan peraturan hukumnya disebut Corpus Juris Civilis, dianut dijadikan dasar perumusan negara-negara Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, Indonesia. Prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental. 1. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertutup. 2. Tujuan hukum, kepastian hukum, nilai utama. Untuk dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.
Hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. 2. Sistem hukum Anglo-Sakson. Sistem hukum Anglo-Sakson sama dengan sistem hukum Anglo-Amerika. Asal dari Inggris abad ke-11, sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law, tapi tidak sepenuhnya benar, dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis atau status. Merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, beberapa negara Asia, Inggris, Australia, Amerika Serikat. Prinsip dasar sistem hukum Anglo-Sakson. Sumber hukum. Putusan-putusan hakim dan atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Prinsip-prinsip dan kaedah hukum dibentuk dan menjadi kaedah yang mengikat umum. Sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Hukum baru akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Doktrin yang dianut. The doctrine of present or stare decisis. Hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya atau preseden. Bila belum ada putusan terdahulu, hakim dalam memutuskan perkara seseorang dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, akal sehat. Karena berkembang dari putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus, maka sistem ini sering disebut sebagai case law. 3. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda, adelrecht, oleh Snoek Horenji. Pengertian hukum adat mengandung makna. Hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang, dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Pemuka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat. Pengaruhnya besar, pemimpin yang disegani menjaga keutuhan hidup sejahtera. Pemuka adat dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan, selalu ditaati masyarakatnya berdasarkan kepercayaan pada nenek moyang. Peranan ini dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. 4. Sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok, bersumber hukum pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dasar hukumnya mengatur segi pembangunan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem hukum dalam hukum fikih terdiri dari dua hukum pokok, yaitu hukum rohaniyah disebut ibadat, hukum duniawi terdiri dari muamalat, tata tertib hukum antar manusia atau jual beli, hak tanah, hak milik, dan lain-lain. Nikah yaitu membentuk keluarga. Jinayat yaitu hukum pidana, ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan kejahatan.